Ada istilah di apa namanya, di dalam dunia fikih, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak bisa, ya, orang yang nggak punya sesuatu, mana mungkin bisa ngasih sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih berjumpa di program channel PKS TV Medan, di programnya itu Ahoy Medan Cek. Nah, jadi ini kita masih bersama khususnya dalam bincang-bincang ini yang hal-hal menarik ini. Apalagi kita bersama narasumber terbaik juga Indonesia di dalam ya channel kita kali ini, yaitu dengan bersama Coach Sahrul Komara. Ahoy Medan. Ya, Ahoy Medan. Salam. Jadi ini kalau biar agak nggak tegang kali ya Bang ya. Jadi saya panggil Abang boleh Bang ya. Medan Ibu. Biar Medan deh kan. Nah, jadi dengan Bang Sahrul Komara ini kita akan juga mengetahui bagaimana sih khususnya biografi dari Bang Sahrul Komara juga, karena kita pengen lebih dekat dengan Bang Sahrul Komara. Namun sebelum masuk ke situ, kita ingatkan kepada para pemirsa yang lagi rebahan, lagi nonton bersama dengan keluarga dan semuanya mungkin lagi makan dan segala macamnya, jangan lupa di like, komen dan share channel PKS TV Medan ya, dan follow juga di fanspage dan IG-nya PKS TV Medan. Mudah-mudahan konten ini akan menyebar luas dan memberikan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Oke, baik, langsung saja dengan Bang Sahrul Komara. Ya, ini apa kabar Bang Dah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Bang Alan? Oke, salam corona lu Bang. Salam. Oke. Nah, jadi ini Bang Sahrul Komara, boleh dong disampaikan Bang biografi Bang Sahrul Komara sendiri yang khususnya awak pengen kenal ini dan pemirsa dimanapun juga pengen kenal dengan lebih dekat Bang Sahrul Komara. Oke Bang. Biografi apa nih? Biografi singkat tentang Bang Sahrul boleh, jangan apa namanya ya Bang Sahrul sendiri lah. Aktivitasnya lah ya. Aktivitas juga nggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy Medan. Ahoy Medan. Oke. Teman-teman semua, hari ini alhamdulillah saya diundang nih di stadion yang keren nih. Luar biasa. Apa namanya, tempat kumpulnya anak muda di sini kayaknya. Ya. Jadi aktivitas saya sekarang adalah di Inlet Institute, Indonesia Land Institute, yaitu lembaga manajemen dan psikologi terapan di kota Medan, pusatnya di Medan. Kemudian itu merupakan lembaga training center. Yeah. Kemudian juga di sana juga terapi center, dan juga di sana juga tempat pembinaan dan bagaimana penggalian potensi assessment center di sana juga, gitu ya. Kemudian aktivitas lainnya, kebetulan saya juga dipercaya untuk menggawangi teman-teman untuk kembali kepada program penghafalan Al-Quran. Ada metode khusus gitu ya, namanya metode Yadain di Yayasan Karantina Tahfiz Quran Nasional wilayah Sumatera Utara. Saya menjadi pembina di sana dan kita punya karantina. Itu bagaimana dengan metode yang cepat, metode yang efektif, kita bisa menghafal Quran dengan efektif. Itu. Baik, luar biasa nih Bang kalau lihat dari aktivitas. Dan itu saya lihat juga Abang lagi menjalankan studi S2 juga. Iya, betul ya. Kenapa ngambil langsung pendidikan lagi Bang? Oke. Karena ini anak muda nih sering bertanya, kenapa lanjut lagi kalau betul. Jadi kita ada tuntutan kan, kalau ketika kita sebagai muslim gitu ya, itu ada tuntutan bahwa thalabul ilmi itu fardhatun minal muslimin wal muslimat, itu kewajiban. Dan menurut ilmu itu wajib dari lahir sampai liang lahat. Nah, selama saya punya prinsip, selama kita masih bernyawa, kita masih bisa memberikan manfaat, maka tentunya harus ada terus kapasitas gitu untuk mengisi diri kita, sehingga kita punya kemampuan, punya capability yang bisa di-share kembali. Nah, untuk mengisi itu ada istilah nih, Bang Alani. Iya, Bang. Ada istilah di apa namanya, di dalam dunia fikih, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya sesuatu, mana mungkin bisa ngasih sesuatu. Nah, dalam rangka itulah kebetulan saya juga berinteraksi dengan teman-teman ya, dengan klien-klien. Saya ngisi training, kemudian coaching. Nah, tentunya dalam rangka kita mengisi orang, kita juga harus diisi juga kan, gitu kan. Jadi justru seorang pembelajar sejati adalah mindsetnya adalah
ya nggak hanya ngasih, tapi juga dia harus berusaha mengupgrade dirinya terus. Nah, dalam rangka mengupgrade diri itulah saya akhirnya terus bukan mencari ya, terus mengupgrade diri berbagai macam capacity ya, kemampuan, kompetensi juga yang berhubungan dengan human resource. Kebetulan ngambil human resource ya. Itu saya ambil dari bidang NLP, kemudian hipnoterapi, kemudian bidang asesmen bagaimana karakter kepribadian manusia dan sebagainya, leadership, pokoknya berhubungan dengan human leadership dan development gitu. Baik. Makanya saya ngambil, ternyata setelah di asesmen kemudian S1 saya dari IPB Bogor. Bogor ya. Siap, Dari Bang. IPB Bogor, kemudian dalam perjalanannya teman-teman akan melihat jalurnya, jalan hidupnya. Alhamdulillah saya juga bersyukur sih sebenarnya ada jalur-jalur yang Tuhan berikan, kita harus muter dulu. Ada orang yang memang on the track. Dan alhamdulillah dengan asesmen saya dari Talent Mapping waktu itu juga ada cara kerja otak dengan Stevie waktu itu. Guru-guru saya mengasih tahu kayaknya harus kembali ke on the track. Nah, on the track saya kebetulan di dunia human development, jadi trainer, jadi motivator, brandingnya gitu ya, dan jadi coach atau jadi konsultan SDM. Nah, untuk memenuhi itu mau nggak mau 14 tahun kemudian setelah saya S1 gitu ya, saya baru bisa lanjut S2 dan di bidang sekarang di bidang magister psikologi. Baik, luar biasa. Ini Bang, kalau secara Bang bilang tadi untuk meningkatkan kapasiti juga, ini saya bersama Bang Saul Komara ini insyaallah ini bisa jadi momen untuk meningkatkan kapasiti juga ini ya. Obrolan kita karena luar biasa, karena ilmu yang didapat ini mungkin mahal kalau di luar sana, Bang. Namun di sini kita semua para pemirsa dimanapun berada bisa langsung bertanya-tanya juga nanti, ataupun di kolom komentar bisa nanti dijawab dengan secara offline juga. Namun terlepas dari itu Bang, mengenai tadi apa lagi yang Abang sampaikan tentang kepemimpinan, tentang leadership. Ini kan khususnya kita Medan lagi dengan dinamika politik sekarang ini, dengan pilkada ini, butuh ini masyarakat bagaimana sih cara ataupun memilih pemimpin. Jadi itu bagaimana menurut Bang Sahrul Komara juga sendiri? Oke. Jadi kalau kita bicara pemimpin berarti kita bicara tentang pengaruh. Betul. Bicara kepemimpinan berarti kita bicara tentang kita mau berubah atau enggak. Dan bicara tentang perubahan itu sendiri, kan kalau kita cerita tentang Medan, kebetulan saya sudah hampir 20 tahun di Medan ya. 2001 saya ke Medan dan sudah menjadi orang Medan ya. Jadi merantau ke Medan dan hari ini kita sudah jadi orang Medan, dan saya juga melihat Medan merupakan kota besar, kota yang sangat berpotensi, dan malah dulu itu sebenarnya kota itu kota terbesar di luar Pulau Jawa, kota terbesar nomor 1 di Pulau Jawa. Hanya secara signifikan selama 20 tahun kita juga harus bisa melihat nih peralihan bagaimana kepemimpinan itu juga mempengaruhi perubahan kota Medan. Terlepas dari itu semua, kita kembali ke konsep kepemimpinan, bahwa kepemimpinan yang baik itu tentu akan melahirkan perubahan-perubahan yang baik. Betul. Gitu. Kemudian juga kalau bicara tentang kepemimpinan, berarti kita harus melihat karakter-karakter yang dimiliki pemimpin seperti apa sih sebenarnya yang bisa berkontribusi atau yang bisa berpengaruh terhadap perubahan itu. Betul. Gitu ya. Minimal saya kemarin juga sempat ada yang wawancara ngobrol. Iya. Bagaimana sih menentukan pemimpin yang layak gitu ya? Yang layak. Kalau kita bicara kelayakan berarti kita bicara tadi karakter gitu loh. Kalau saya bicara lagi, kita juga harus paham ini pencerahan buat semuanya. Sekarang Medan ini maunya kemana gitu loh. Kalau ditanya pemimpin terbaik, pemimpin yang paling bisa diterima oleh masyarakatnya itu ada pemimpin yang hebat, pinter gitu ya, yang luar biasa tapi nggak bisa diterima. Nah itu nggak layak gitu. Iyalah. Gimana orang pemimpin, sampai ada hadis Nabi sampai kayak gini, pemimpin terburuk adalah pemimpin yang para pengikutnya itu membenci dia. Itu ada hadis loh. Hadis seperti itu. Pemimpin terburuk adalah pemimpin yang imam adalah ketika pengikut-pengikutnya itu mencerca dia, pengikut-pengikutnya itu atau yang dipimpin rakyatnya itu malah mengutuk dia. Itu pemimpin yang jelek, yang paling jelek kata Rasulullah. Nah kita nggak ingin seperti itu. Nah impactnya akhirnya kan kontraproduktif gitu. Di satu pihak dia mengarahkan ingin mengarahkan rakyatnya untuk melakukan perubahan, tapi rakyatnya nggak mau bisa, atau tadi selalu memberikan kontraproduktif ya.
rakyat mau ke rakyat yang kebutuhannya ke sini, ternyata pemimpin maunya ke sini. Nah itu nggak bagus. Nah tadi lagi-lagi bicara masalah visibility ya, visible. Betul. Visible nggak, atau layak nggak? Pemimpin yang layak ya pertama kriterianya yang bisa diterima secara luas, minimal tadi yang minimal 75% lah atau 60% ke atas lah. Kalau sekarang definisi kalau pemimpin yang tingkat penerimaannya rendah, misalkan 20 atau 30%, bisa nggak jadi pemimpin? Bisa jadi dia jadi pemimpin, tapi dia pemimpin level pertama. Dia jadi pemimpin karena mau nggak mau sistemnya harus seperti itu gitu loh. Tapi di dalam kenyataannya pemimpin seperti ini tidak akan bisa berkontribusi terhadap perubahan. Yang ada nanti masyarakat atau tadi ya sistem akan semakin tidak terkendali dan buruk gitu. Gitu loh. Betul Bang. Jadi maksudnya ini kan karena khususnya Kota Medan nih Bang. Apalagi kalau kita lihatlah dinamika perpolitikannya di Kota Medan ini, ada bahkan orang membuat slogan gajah versus semut. Nah, versus semut lah ya, semut ya, gajah yang besar dengan lawannya yang kecil. Nah, gajah. Jadi gajah ya kan. Jadi kita lihat ya, banyak orang berseliweran status-status yang muncul seperti itu Bang. Karena melihat kondisi perpolitikan, karena menarik nih Bang. Kalau kita lihat, khususnya yang untuk di daerah itu yang paling kuat Medan dan Solo. Dan kalau kita berbicara tentang Medan tadi ini, karena ada keikutsertaan dari ya petahana dan segala macamnya itu kan, karena luar biasa kekuatan mereka itu. Gambaran Abang lah, Bang, katanya dengan melihat kondisi seperti ini bagaimana Bang? Nah. Ini menarik ya. Jadi saya tidak ingin terseret ke dalam ke dalam dinamika tapi menarik juga tadi Bang Alan. Artinya ini kita coba memfoto ya, memotret bagaimana ternyata ada fenomena yang menarik ya. Jadi kebetulan saya juga mencoba mengamati ya, baik itu di media sosial, kemudian di di secara umum lah ya. Betul. Bahwa memang dua kota besar gitu ya, yang tadi disebutin Malang, ada dua kota besar di sorotan gitu. Kenapa seperti itu? Nah, bagi saya gak ada masalah sih sebenarnya mau seperti itu. Cuman memang kalau tadi fenomenanya ada fenomena gajah, semut. Nah sekarang gajahnya siapa, semutnya siapa? Bisa jadi kalau dibilang petahana bisa jadi gajah atau bisa jadi semut kan? Sekarang tergantung itu frame ya, persepsi ya. Sekarang masalahnya adalah secara logika ya, menariknya adalah mungkin karena masalah adanya kolaborasi kekuatan atau tadi sehingga tertutup ya, terpolarisasi. Itu mungkin yang tadi bisa didefinisikan sebagai gajah dan semut. Ada yang kalau saya perhatikan di sini kan ada 8 partai ya, mengusung paslon tertentu. Ada yang hanya 2 partai ya mengusung partai tertentu juga. Mungkin saya hitung-hitungan itu gajah dan semut. Cuman masalahnya bisa jadi yang 2 ini bisa jadi lebih kuat gitu ya. Bisa jadi itu gajahnya gitu. Nah, semutnya yang mana? Nah, itu dia, kecuali bentuknya gajah itu sebagai lambang gitu, lambang misalkan lambang kekuasaan, lambang unlimited power ya, kekuatan yang tidak terbatas gitu ya, dengan segala macam kekuatan di belakangnya, itu bisa jadi mewakili gajah. Nah sekarang permasalahannya adalah bukan masalah gajah dan semutnya sekarang gitu. Jadi masalahnya adalah Medan ini mau ke arah mana? Gitu. Medan ini mau dibawa ke mana? Dan orang Medan itu mau seperti apa? Mungkin seperti apa? Nah sekarang kalau ternyata saya akan menjadi kalau emang orang Medan mau tetap kayak gitu terus, mau pemimpin memang orang Medan senang dipimpin oleh orang-orang yang orang-orang yang dia membuai kota Medan, kemudian tidak terjadi perubahan, tapi ternyata masyarakat tuh memang maunya kayak gitu kan? Artinya tidak ada di comfort zone, zona nyaman, dibiayai segala macam gitu ya selamanya ya berarti pemimpin itu kan mungkin pilihan kota Medan gitu loh. Tapi kalau emang orang Medan gitu, mau ada perubahan yang signifikan ke depannya, kemudian juga tidak tergantung sama tadi ya, kalau misalkan ada kekuatan tadi, misalkan banyak kepentingan, akhirnya hanya bukan kepentingan itu tapi kepentingan tadi polarisasi kutub-kutub kekuatan itu, sementara masyarakat hanya dipakai untuk menaikkan mereka ke atas gitu. Nah, mau nggak mau selamanya Medan juga nggak akan ada perubahan gitu. Nah ini penting ya. Jadi kenapa? Karena tadi ini sekarang perlu ada pencerdasan politik nih, Bang Alan nih. Pencerdasan bagaimana masyarakat menilai dan memilih pemimpin itu bukan berdasarkan tadi, kan pragmatis ya sama ini ya. Pokoknya siapa yang
siapa yang bisa ngasih saya sembako paling banyak. Itu yang saya pilih kan. Itu saya pilih gitu. Saya pikir sekarang orang Medan agak beda. Ini menarik ya, menarik. Betul. Jadi orang Medan ini saya perhatiin juga dulu menarik. Di beberapa kontestasi politik dulu di zamannya Gubernur Sumatera Utara, Medan juga ada keanehan-keanehan dan keunikan-keunikan gitu. Saya juga di dunia training, di dunia di dunia manajemen, kadang orang Medan juga butuh pendekatan yang beda gitu loh. Selama 20 tahun saya juga menghadapi teman-teman di masyarakat Kota Medan, terkadang ini saya buat training gitu, buat seminar. Ini diprediksi, wah yang datang cuman 20 nih, gitu. Ternyata ketika kita kasih kesempatan, satu hari kemudian yang datang 100, tiba-tiba sudah gitu. Atau sebaliknya, yang udah diprediksi ini yang udah daftar 100 orang nih, yang datangnya cuma 20. Nah itu juga menarik ya. Jadi dalam hal ini tentunya kita tetap menghimbau bahwa kita ini sekarang menjadi pemilih yang cerdas. Jadi milih pun kalau bentuknya pragmatis nggak apa-apa, kalaupun memang itu sifatnya itu, tapi bukan kalau sifatnya bujukan, sifatnya itu menghina kita, nggak usah lah. Itu kan kita udah sama-sama cerdas ya. Tapi kalau sifatnya itu bentuknya itu silaturahim gitu ya, aku kasih kamu sembako nih, oke aku terima ya, tapi aku betul-betul milih dulu loh gitu ya. Gitu ya. Terus apalagi janji-janji, ini kita udah ini ya, bosan ya, udah bosan gitu loh. Kita udah ngalamin beberapa. Ini kan kalau bilang tadi menariknya pilkada rasa pilpres. Rasa pilpres banget. Kalau kita melihat ternyata suasananya seperti itu, ya kita harus bercermin kembali ke pilpres kemarin gitu. Bagaimana janji-janji dan sudah terpenuhi kan? Dan sekian janji-janji ini sekarang sudah terpenuhi atau enggak kan? Gitu gampang aja gitu. Jadi kalau hari ini mau head to head pilkada rasa pilpres, ya sekarang yang mirip pilpres itu siapa? Yang menjanjikan banyak siapa? Gitu kan? Kalau cuma janji-janji ya kita udah lihat. Kalau ternyata pilkada rasa pilpres sudah terpenuhi 80%, ya udah itu tetap fair aja. Kalau memang janji-janjinya bagus, ngasih solusi yang bagus semacam. Tapi banyaknya hari ini tadi, saya khawatir adalah ada kolaborasi gajah-gajah ini misalkan itu hanya kolaborasi kepentingan gitu. Janji-janjinya banyak sekali dan itu terbukti kan. Sama seperti janji-janji caleg itu ya. Ya sama gitu. Saya nggak bilang semuanya. Tapi kita ngelihat gitu. Kita ngelihat kalau dibilang sama semua berarti semua sama dong. Tapi ada beberapa potensi nggak semuanya seperti itu, ya kan. Kalau dibilang sama aja nih itu. Semua sampai saya ditanya tuh, Bang Saro nggak usah sibuk lah Bang, sama aja itu. Dua-duanya tuh kalau bahasa Medan, saya agak ini ya. Kalau bahasa Medannya sama aja itu, saya nggak usah nyebutin itu. Sama aja Bang, kita golput aja. Saya bilang ketika kita ada dua potensi kebaikan, maka kita pilih mana yang jauh lebih banyak maslahatnya. Ketika ada dua potensi kemandaratan gitu ya. Kalau sama-samanya baik ya berarti kita coba pilih track recordnya nih, gitu. Dua-duanya baik nih, dua-duanya ingin sama-sama misalkan memajukan Kota Medan. Cuma kita lihat dulu track recordnya. Ini cuma bluffing aja, ya atau emang udah ada buktinya, atau yang ini udah ada buktinya atau belum gitu. Nah ini penting sekali nih, gitu loh. Jadi saya yakin dua-dua semua yang ingin yang maju ke Kota Medan pasti ingin memberikan kebaikan Kota Medan. Cuman masalahnya adalah ada yang orang pendekatannya itu tadi dia masuk dulu, kemudian ternyata sampai akhir ternyata bukan program dia gitu, bukan program tapi program kolaboratif, program kepentingan banyak orang, sehingga ketika sudah ada di puncak kekuasaan lupa, dan itu yang terjadi selama ini kan gitu. Banyak pilihan-pilihan masyarakat baru merasa ditinggalin. Cuman masalahnya masyarakat itu sering gampang lupa gitu loh. Udah besok coba lagi ya guys. Coba lagi. hanya dengan beberapa tadi ya bujukan misalkan masih ingat gak dulu, saya ingat banget tuh, dan ternyata orang pada protes kan sekarang ada kemarin demo-demo kan. Masih ingat gak dulu kita cerita tentang ada kartu ini dan sebagainya, ada sampai 5 kartu gitu. Banyak. Real di lapangannya ternyata tidak semudah itu gitu loh. Teman-teman ketika mau ternyata malah kartunya bayar, malah kartu yang katanya gratis itu malah naik ya untuk orang-orang itu. Jadi ini penting sekali. Jadi terkadang janji itu harus juga dilihat dengan dia ngerti sistem nggak. Ada orang politisi ini gampang janji tapi nggak ngerti sistemnya atau nggak ngerti kebijakannya, sehingga ketika dia tadi janji mau kartu ini gratis, ternyata peraturan pemerintah di atasnya nggak bisa main gratis aja gitu ya. Iya betul.
Nah, gitu gambaran-gambaran. Jadi ini juga harus cerdas memahami dan jangan mudah seperti itu. Nanti seperti lagu pula emang. Apa tuh? Janji hanya tinggal janji. Nah, kira lagi gitu. Jadi bagi saya Ya. untuk teman-teman Ya. gitu ya, artinya gini, jadilah hari ini menjadi warga Kota Medan yang saya yakin Medan agak beda. Ini Medan Bung gitu ya. Nggak gampang. Ini bukan kaleng-kaleng yang gampang warga Medan tuh nggak semudah yang dibayangkan ya, semudah Bang. itu gitu. Cuman ada sedikit Bang, sebelum masuk nanti tentang closing statement. Ini kan kami anak muda nih, anak milenial. Oke. Apakah memilih pemimpin itu yang sekedar muda juga atau yang ada indikator lain ini Bang untuk kita bisa memilih ya betul-betul layak tadi seperti yang disampaikan tadi. Oke, ini anak muda, saya juga muda kok. Iya, sudah. Ini kayaknya si 11-12. Oke, jadi dalam leadership bukan masalah muda atau muda, tapi leadership juga memang bagaimanapun gini. Makanya saya akan masuk dulu ke leadership itu apa sih sebenarnya. Kalau tadi pertanyaannya apakah sekarang anak muda? Bukan masalah muda atau anak muda. Masalahnya adalah yang muda ini punya kapasitas ya, gitu loh. Yang tua ini punya kapasitas nggak? Bisa jadi yang tua ini punya kapasitas, atau bisa jadi yang muda juga punya kapasitas. Nah sekarang kita lihat dulu nih karakternya, makanya dilihat karakternya. Ada hal-hal yang secara kapasitas itu bisa dicari ya, bisa dipelajari. Itu namanya ada skill setnya. Tapi ada leadership yang bentuknya itu kayak kemandirian, kayak bentuknya itu kayak independensi. Itu butuh yang namanya pengalaman. Nah ini tentunya harus dikombin dengan kompetensi, dengan tadi. Jadi maksud saya ada hal-hal yang memang leader itu harus dia secara nature, dia harus lahir, tumbuh, dan memang harus berangkat dari pengalaman sehingga dia matang. Ada juga dan dikombin dengan ada kapasiti yang memang harus dipelajari dalam konteks itu juga dari pengalaman juga sih. Ya pengalaman ada pengalaman pernah menjadi politisi, pengalaman pernah memegang organisasi minimal gitu. Jadi kalau ada anak muda yang tiba-tiba misalkan hanya modalnya itu misalkan ya modal dia oke lah gitu, punya power, punya budget gede untuk jadi maju ke depan, tapi khawatirnya leader seperti ini tuh leader yang sebagai wayang saja. Jadi dia naik, ketika selain naik dikendalikan sama kekuatan di bawahnya. Jadi leadershipnya itu dikendalikan oleh orang belakangnya. Kenapa? Karena tadi dia nggak punya kriteria atau karakter. Nah sekarang pertanyaannya sederhana. Makanya saya mau menjelaskan ada dua tipe ya leader itu yang saya kemarin juga sempat bilang. Ada yang position leader yang dia ke situ karena ditempatkan, karena kekuasaan, karena kedudukan, karena dia punya power dan gitu ya. Level kedua juga level permisif ya. Level permisif itu karena orang nyaman sama dia. Nama nyaman coba. Karena ya apa yang lu minta gue kasih gitu kan, karena kenyamanan, karena idola. Ada artis-artis jadi kan banyak jadi leader kan, setelah jadi leader ternyata tidak ada signifikan perubahan tuh. Artis ya orang-orang yang pengusaha-pengusaha yang dia dengan kekayaannya dan tapi secara kapasiti leadership tidak ada. Akhirnya apa? Memang dia terpilih jadi leader tapi tidak signifikan perubahan yang ada di tempat itu. Nah itu level kedua gitu kan. Nah sekarang level ketiga yaitu level saya sering bilang inspiring leaders. Inspiring leader itu leaders yang memang dia punya komitmen di situ, komitmen perubahan. Nah cirinya minimal 3 tadi ya, yang saya cerita kemarin itu 3 itu. Pertama dia punya ciri integrity. Apa yang dia ucapkan itu lahir dari memang keprihatinan dan memang lahir dari masalah yang dia lihat sendiri. Lahir dari komitmen dia, dan ketika dia berintegritas, apa yang dia inginkan perubahan sesuai dengan apa yang dia janjikan. Jadi tidak hanya jikalau gitu. Nah komitmen itu adalah ada kesinambungan antara perubahan yang diharapkan oleh pemerintah, oleh masyarakat dengan dia sendiri langsung ada di situ mengalami kondisi itu, dan dia ingin ada komitmen untuk ada perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemandirian. Kemandirian ini dia harus punya karakter karakter mandiri itu karakter yang dia tidak tergantung oleh kekuatan apapun. Khawatirnya kalau pemimpin yang tergantung kekuatan, nanti kalau nggak punya duit, nggak punya dana, atau tiba-tiba ada resesi gitu ya, tiba-tiba
pemimpinnya, lo ketua saya mau jalan, aduh sorry saya nggak ada duit gitu. Nggak bisa. Kalau leader yang sejati gitu ya, inspiring leader, nggak ada duit jalan terus, nggak harus pakai duit besar, oke. Tapi dia bisa kan, kita butuh duit, butuh dana segala, tapi dia bisa mengoptimalkan, dia bisa mencari sumber-sumber, dia bisa menggali potensi, bagaimana dia bisa ngasih solusi. Jadi di Mandiri itu dia tidak hanya solusi, bukan hanya duit gitu. Solusinya kita ada cara-cara, ada strategi. Jadi dia punya strategi. Mandiri itu dia punya strategi berpikir gitu. Jadi tidak tergantung dari beberapa bentuk materi atau fisik saja, tapi bentuk strategi. Nah ini penting sekali sebagai seorang leader. Gitu. Yang ketiga, bakalan kalau emang kita mau inspire leader, itu kita butuh yang namanya leader yang punya karakter independensi. Independensi adalah dia tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Tapi dia bisa berkolaborasi, ya. Dia bisa sinergi, sinergi dengan teman-teman yang lain. Dia bisa bisa membangun jaringan dan dia bisa mengoptimalkan. Nah, 3 karakter leader ini itu karakter kalau di Maxwell itu karakter ketiga sampai karakter kelima. Dia masuk ke inspiring leader dan dia bisa menggerakkan potensi masyarakat. Ketika masyarakat sudah sama-sama bergerak, merasa memiliki program, itu akan ada terjadi perubahan. Nah itu kan disebut dengan kalau kata Lex Wisman ya. Lex Wisman itu salah satu pakar expert di bidang leadership. Gitu. Itu ada dua tipe pemimpin. Pertama, pemimpin yang bentuknya itu multiplier leaders. Satu lagi yang namanya itu diminisher leaders. Multiplier leaders adalah tadi pemimpinnya tadi ya. Pemimpin inspiring leader itu dia pasti memiliki multiplier leader. Dia juga sebagai multiplier leader. Efeknya apa? Dia bisa multiplier. Dia bisa membangkitkan potensi atau bisa mengeluarkan energi pengikut-pengikutnya. Betul. Jadi dia bisa ngasih inspirasi buat pengikut-pengikutnya untuk bergerak. Tapi kalau di initial leader, gitu ya, itu leader yang justru membuat terlena masyarakatnya. Kenapa? Karena ada di zona nyaman. Udah tenang aja, semuanya beres, ada saya gitu. Akhirnya tidak teroptimalkan atau tidak terberdayakan. Tidak ada pemberdayaan pengikut-pengikutnya, tidak ada pemberdayaan masyarakat. Kenapa? Karena semuanya ngerasa tenang. Dia udah ada saya, gitu. Semuanya saya. Nah ini penting banget. Nah di Indonesia leader itu justru akan menyedot energi pengikut-pengikutnya atau potensi-potensi. Banyak orang bagus di situ malah nggak keluar potensinya. Namanya diabsorb ya, diabsorb itu diserap energinya oleh diminisher leader ini. Kenapa? Karena tadi dia terlalu dominan atau bukan dominan ya, dia terlalu komfort banget gitu, nyaman banget gitu hidupnya. Ya ini penting sekali. Nah orang-orang seperti ini malah akan membuat tumpul dan energi yang bukan energi perubahan keluar, tapi energi tadi destruksi ya, energi yang konstruktif membangun, tapi energi yang menyedot gitu. Masyarakat jadi stagnan, stuck ya, kalau bahasanya Lisman itu stuck. Ya, kita nggak mau. Nah ini untuk kaum muda ya, untuk teman-teman. Ya sekarang tergantung teman-teman ya. Sekarang Medan mau dibawa kemana sih? Gitu. Oke Bang, tapi luar biasa unik ya yang disampaikan Bang Sarul Komara juga. Ini sebenarnya inginnya banyak forum-forum seperti ini, diskusi ini untuk mencerdaskan anak bangsa khususnya, apalagi kita warga di Kota Medan kan, mengenai dengan kriteria pemimpin tadi. Cuman itu dari sering singkat waktu untuk pembahasan kita. Cuman kita masuk dulu ini games Bang, jadi nggak tegang kali ada gamesnya ini. Jadi Bang Sarul sendiri nanti menjawabnya dengan cepat ya Bang ya. Oh cepat, oke. Jadi pilihan salah satu, ada pertanyaan saya berikan, nanti pilih salah satu aja Bang, yang cepat. Oke siap Bang. Oke, kita mulai. Oke, yang pertama nih Bang, TST atau kopi? TST. Menjadi motivator atau pengusaha? Motivator dan pengusaha. Satu Bang. Gak bisa, saya dua. Siap. Yang ketiga. Harus satu ya. Makan enak di luar rumah dengan teman dan ditraktir, atau makan bersama makanan istri? Makan bersama istri. Luar biasa. Yang keempat, pilih yang dewasa atau yang muda? Yang dewasa atau yang muda? Ini yang dewasa lah. Oke. Yang terakhir nih Bang, 1 atau 2? 1. Oke, luar biasa. Jadi luar biasa ini bincang-bincang kita atau diskusi kita dengan Bang Sarul Komara, salah satu ya kan coaching ya yang luar biasa. Karena ilmu yang disampaikan Bang Sarul sendiri
mengenai kita apalagi anak muda luar biasa. Karena dengan begitu kita tahu bagaimana kriteria pemimpin kita khususnya anak-anak muda. Karena dengan itu kita bisa mengupgrade diri agar memang perubahan kita terhadap Kota Medan bisa lebih baik lagi ya. Oke, baik semuanya. Ini karena bincang-bincang tadi kita udah selesai, jadi boleh dong dari Bang Sal sendiri closing statement untuk kita semua di pemirsa PKSTP Medan. Oke, untuk closing statement, teman-teman sahabat muda di PKS TV, kemudian juga teman-teman sahabat muda di Kota Medan umumnya, ya. Kalau harapan kita bahwa Medan itu memang butuh pemimpin yang layak. Nah sekarang pemimpin yang layak itu yang seperti apa? Pemimpin yang secara kriteria memang kita ingin ada perubahan di Kota Medan ini. Tentunya dengan program-program yang real, yang nyata, yang tidak sebatas janji-janji ya, tidak sebatas juga tadi ya, tidak sebatas janji-janji manis gitu. Yang kedua, kita sebagai anak-anak muda harus kritis. Jadi tidak mudah juga dikasih iming-iming gitu ya. Kita pasti lebih kritis lah ya. Artinya apalagi dengan berbagai macam informasi. Ketika ada informasi yang memberikan program-program yang seperti ini itu manis dan sebagainya, kita sebagai generasi muda tentunya harus tabayun ya, harus searching dan juga harus lebih kritis mengkaji ini seperti apa, kebijakan seperti apa, siapa pelakunya, bagaimana track recordnya orang-orang ini gitu. Yang bicaranya siapa? Jangan sampai nanti itu program tidak pernah dibuat sama paslon-paslon tadi, tapi oleh juru bicara lebih hebat biasanya gitu. Jubirnya lebih hebat daripada programnya. Ketika ditanya programnya apa gitu, ternyata nah itu penting banget untuk melihat track record itu. Bukan masalah tua atau mudanya. Yang tua juga bisa jadi kita banyak pengalamannya segala macam. Yang muda juga bisa jadi dia juga punya program yang bagus. Saya yakin semuanya punya tujuan yang baik buat Kota Medan, tapi kita harus lebih cerdas menilai kalau memang ternyata yang muda juga masih membutuhkan apa namanya tadi ya, karena ada level kepemimpinan yang tidak bisa tanpa dengan pengalaman. Ada juga yang dia bukan pengalaman tapi juga harus diisi di kompetensi. Masalahnya adalah coba secara kritis kita mengkritisi calon-calon ini, track record mereka seperti apa, kemudian mereka punya pengalaman di mana ya. Kalau cuma janji-janji, semua caleg, semua politisi juga janji-janji semua, dan kita sudah punya pengalaman nih. Kalau tadi rasanya pilkada, rasa pilpres, kita mapping aja nih gitu. Pilpres kemarin janji-janjinya berapa persen, pilkada ini gak akan jauh beda gitu, banyak. Dan dia terjebak dengan janji-janji para politisi lah gitu. Itu mungkin closing saya, jadilah anak muda Medan yang cerdas. Baik, Bang Dah. Baik, kawan-kawan semuanya, inilah hasil diskusi kita, bincang-bincang kita dengan Bang Syarul Komara. Luar biasa, begitu menarik, dan ini cocokan kawan-kawan semua share dan like ya. Tapi jangan lupa, ini like dan share dan subscribe channel PKS TV Medan. Nah, ini sudah semakin banyak. Mudah-mudahan tembus langsung beribu-ribu subscriber agar konten-konten yang kita berikan adalah bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Oke? Jadi saya Alan Bang Siregar, host AGG bersama Abang Dah Syarul Komara Inland Institute. Luar biasa. Sekian ucapkan kami terima kasih, lebih dan kurang kami ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.